Pada video tutorial ini, kita akan mempelajari dan mempraktekkan cara membuat gerakan dan efek animasi menggunakan software Adobe After Effects. Adobe After Effects adalah sebuah program yang dibuat oleh Adobe untuk menciptakan animasi, motion graphic, dan efek visual lainnya. Langsung saja kita buat project baru dengan menekan Create New, tunggu beberapa saat, kemudian klik New Composition. Agar sesuai dengan standar broadcast pertelevisian, atur presetnya menjadi PAL D1/DV. Atau juga durasinya menjadi 6 detik. Dengan background colornya warna light gray atau abu-abu muda. Kemudian klik OK. Sebelum bekerja, terlebih dahulu kita kenali lingkungan kerja Adobe After Effects. Adobe After Effects yang digunakan ini adalah Adobe After Effects CC 2018. Versi Adobe After Effects yang berada di bawah maupun versi di atasnya memiliki tampilan yang kurang lebih sama, sehingga nanti tinggal disesuaikan saja. Di paling atas ada menu utama, tempat kumpulan menu-menu yang terdiri dari File, Edit, Composition, Layer, Effect, View, Window, Help. Kemudian ada Toolbar, tempat kumpulan menu-menu yang terdiri dari Zoom, Text, Shape, Clone, dan sebagainya. Fungsi tombol-tombol atau alat-alat pada toolbar bisa dibaca di modul produksi animasi 2 dimensi. Kemudian ada Library dan Effect View di sini. Ini adalah tempat file source dan juga tampilan efek yang akan dimunculkan di video. Ini adalah tempat semua import komposisi, video, audio, grafik, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kumpulan palet, ada berapa seperti time, audio, efek, dan lain-lain. Ini panel yang besar namun tidak sepenuhnya diperlukan untuk penggunaan dasar. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah komposisi, ini menampilkan isi frame untuk komposisi yang dipilih. Kemudian di sini ada detail efek dan layer, palet ini digunakan untuk navigasi dan mengedit video. Kemudian ini ada timeline, yang fungsinya adalah menampilkan durasi dan panjang video serta tampilan layar dan keyframe. Baiklah, sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat animasi menggunakan software ini. Buat bidang kosong hitam dengan menu layer, kemudian pilih New, pilih Solid, namanya Black Solid 1, kemudian warnanya warna hitam. Kita pilih warna hitam, kemudian klik OK. Maka di timeline akan ada layer bidang Black Solid 1 warna hitam. Ini Black Solid ini. Untuk membuat seleksi masking lingkaran dari bidang solid hitam, klik Ellipse Tool. Ada di sini, Rectangle Tool, kita klik kiri, tahan, kemudian pilih Ellipse Tool. Kita buat lingkaran seperti gambar mata. Oke. Maka di timeline kini ada parameter max 1. Lalu kita buat lagi ellipse kedua di bawahnya. Maka sekarang sudah ada max yang kedua. Nah, agar max 2 ini memotong ellipse max 1, maka kita atur di sini modenya menjadi subtract. Jadi di sini kita buat dulu untuk bagian atas matanya. Oke. Kita bisa menggunakan selection tool di sini. Kita coba kecilkan ukurannya sedikit. Kita atur posisinya. Oke, sekarang kita tambahkan layer baru. Klik layer. Kemudian pilih solid. Ini parameternya sama seperti sebelumnya. Klik OK. Sekarang kita akan membuat lingkaran untuk bola mata. Kita pilih ellipse tool. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita beralih ke selection tool. Kita pindahkan ke atas di tengah-tengah. Oke. Kemudian masih menggunakan ellipse tool, kita buat lingkaran kecil di sini. Kemudian kita atur di sini menjadi subtract. Sekarang kita lanjut ke pembuatan animasi lirikan mata. Untuk membuat animasi mata melirik ke kiri dan ke kanan, sebelumnya pastikan current time indikator berada di detik 0 second. Bisa kita pastikan juga di sini. Di first frame kita klik, jadi dia berada di 0 second. Untuk memulai animasi, klik time vari stopwatch. Kita bisa klik di max 1, kemudian max pad. Kita klik. Kemudian di max 2 kita klik.
Jadi di sini bola matanya akan terseleksi. Nah, pastikan bola matanya berada di tengah. Kemudian kita geser current time indikator ke detik 1. Kemudian kita tambahkan keyframe di sini dan di sini. Kemudian kita tekan Max 1. Kita tekan tombol kontrol di keyboard. Kita tekan Max Pad. Kemudian Max 2 dan Max Pad-nya. Kemudian lepaskan tombol kontrol di keyboard. Dan kita tekan tombol panah kiri di keyboard. Kita geser ke sebelah kiri bola matanya. Baiklah. Kemudian jangan tekan apapun. Tapi sekarang kita tekan current time indicator. Kita geser ke detik kedua. Sini dia ada di detik kedua. Kemudian dengan masih terseleksinya bola mata ini, kita tekan tombol panah kanan di keyboard. Kita geser ke kanan. Baiklah. Sekarang coba kita tes. Jadi bola matanya ini sudah bisa bergeser. Sekarang kita coba copy paste keyframe-nya. Kita klik di keyframe pertama, kemudian kita klik tombol shift di keyboard. Kita klik lagi tombol keyframe lainnya. Kemudian kita tekan Ctrl C atau copy. Kemudian kita letakkan di detik yang ketiga. Kita tekan Ctrl V atau paste. Nah, kita letakkan current time indikatornya di detik 0. Kemudian untuk menjalankannya kita bisa klik play di sini. Sekarang bola mata sudah bergerak. Mudah bukan? Sekarang kita coba ubah nama dari composition yang tadi kita buat untuk mata. Kita klik kanan di COM1, kemudian klik rename. Kita ganti menjadi mata, kemudian tekan enter. Sekarang kita akan membuat animasi untuk gerakan mulut. Tekan composition, kemudian pilih new composition. Kita ubah namanya menjadi mulut. Kemudian untuk background color-nya kita biarkan saja, klik OK. Nah, kemudian di sini black solid yang tadi kita gunakan untuk mata, kita klik, tahan, kita drag ke bawah. Baiklah, sekarang kita coba membuat bentuk mulutnya. Kita klik di rectangle tool, tahan, kemudian klik ellipse tool. Kita buat sebuah gambar bulatan. Sekarang kita bikin gambar kotak. Kita klik rectangle tool. Kita tambahkan di sini. Kemudian di Max 2 ini kita klik di sini, kita ubah menjadi subtract. Baiklah, ini adalah gambar mulut yang tersenyum. Kemudian kita ubah di sini di Max Pad di Max 1, kita klik di sini. Kemudian di Max Pad pada Max kedua kita klik juga sehingga muncul temporary stopwatch. Sehingga di sini juga ada muncul keyframe-nya. Kemudian kita geser current time indikatornya ke detik pertama. Di sini kita ubah bentuk mulutnya. Kita geser. Kemudian kita geser lagi current time indikatornya ke detik kedua. Masih menggunakan selection tool, kita ubah lagi bentuk mulutnya. Nah, sekarang kita coba cek. Mulutnya sudah bisa bergerak seperti ini. Kemudian dengan menekan tombol Shift pada keyboard, kita seleksi tombol keyframe ini, kita klik. Pastikan semua tombol keyframe telah berwarna biru. Kemudian kita tekan Ctrl C, jadi kita copy, kemudian kita pindahkan ke detik ketiga. Kemudian kita tekan Ctrl V atau pastekan. Sekarang kita coba cek. Mulutnya sudah bergerak. Nah, mulut ini bisa kalian sesuaikan bentuknya sekreatif mungkin, jadi sesuaikan dengan dialog yang nanti akan kalian narasikan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi ke animasi wajah. Kita buat composition baru, kita klik di sini composition, kemudian pilih new composition. Kita ubah namanya menjadi wajah. Kita klik OK.
Untuk menggabungkan composition mata dan mulut ke composition wajah yang aktif saat ini, pertama-tama drag composition mata ke timeline. Sini kita klik mata, kemudian kita drag ke bawah. Sekarang kita akan duplikatkan matanya, kita tekan tombol edit, kemudian kita pilih duplikat. Maka di sini akan muncul dua mata. Kemudian kita klik yang mata di bawah ini, kita geser matanya menggunakan tombol selection tool. Kita sesuaikan letaknya agar sejajar. Sekarang kita akan menambahkan mulut. Kita klik di sini, composition mulut, kita drag ke bawah. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan saja letak mulutnya agar sama. Kita coba tekan tombol play. Baiklah, untuk animasi wajah sudah jadi. Di sini memang saya agak sedikit berbeda dari di modul. Di modul saya melengkapi dengan hidung. Tapi untuk video ini saya cukup jelaskan bagian mata dan mulut saja. Nanti kalian tinggal menyesuaikan saja dengan karakter yang akan kalian buat. Sekarang kita lanjut ke pembuatan animasi tangan dengan Puppet Tool di Adobe After Effects. Kita klik New Composition. Kita atur di sini namanya menjadi Puppet. Puppet ini adalah boneka atau karakter yang akan digerakkan. Kemudian durasinya kita atur menjadi 8 detik. Kemudian untuk background colornya ini kita pilih warnanya warna putih. Kemudian klik OK. Sekarang kita akan mengimport gambar karakter yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik File, kemudian kita pilih Import. Kita ambil gambar karakternya, kemudian klik Import. Di sini sudah muncul di library gambar karakternya, kemudian kita klik, kita drag ke bawah. Nah, ini adalah gambar karakternya. Sekarang kita coba atur ukurannya. Kita klik di sini, kemudian klik lagi di transform. Kemudian kita klik di scale atau skala. Di sini di angkanya kita geser ke sebelah kiri biar mengecil gambarnya. Baiklah, kita akan menggerakkan anggota tubuh dari karakter ini. Kita gunakan Puppet Pin Tool yang ada di toolbar, kemudian kita aktifkan mesh-nya ini, centangnya dihidupkan, kemudian klik di bagian pertama di kepalanya. Nah, ini akan muncul gambar dari sendi-sendi tubuhnya. Kemudian kita klik lagi di lehernya, kemudian di lengan yang akan digerakkan. Dan terakhir di sini, di ujung jarinya. Nah, sekarang kita coba gerakan, kita klik di sini. Nah, ini bisa kita gerakan seperti ini. Tapi ini lihat, badannya atau kakinya masih bisa bergerak. Kita coba klik di sini. Kemudian kita gerakan lagi. Nah, badannya sudah tidak bergerak ya. Tapi gerakannya masih kurang halus, jadi kita coba perhalus. Kita klik di sini. Kita pilih Puppet Touch Tool. Kita klik lagi di sini. Nah, ini dia lebih halus lagi gerakannya. Jadi dia sendi-sendinya terlihat semakin rapat. Baiklah. Sekarang kita akan coba menggerakkan sesuai dengan timelinenya. Kita klik di sini di mesh, kemudian klik lagi di deform. Nah, akan muncul keterangan dari puppet pinnya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi kita berikan. Nah, untuk tangannya coba kita klik di sini. Nah, akan muncul di sini dia terseleksi puppet pin 5. Kita klik di sini. Nah, kita berikan keyframe. Jadi caranya sama seperti membuat animasi hidung dan mulut. Kita geserkan current time indikatornya ini ke detik yang pertama. Kemudian kita gerakkan tangannya ke sebelah kiri. Nah, itu terlihat ada garis indikatornya. Baiklah, kita geser lagi current time indikatornya ke detik yang kedua. Kita geser ke sebelah kanan. Nah, sekarang kita coba perbanyak gerakannya. Kita tekan Shift di keyboard. Kemudian kita klik di keyframe-nya, sama seperti membuat animasi mata. Kemudian tekan Ctrl C atau copy. Kemudian kita ke detik yang ketiga, kita tekan Ctrl V atau pastekan. Nah, kita tekan lagi di detik yang ke-6. Kita pastekan lagi. Sekarang coba kita gerakkan, kita klik play.
Nah, terlihat gerakan tangannya. Ini memang masih kurang halus ya, jadi saya hanya memberikan contoh, nanti silakan kalian kreasikan sebaik-baiknya. Baiklah, sekarang kita akan menambahkan background pada gambar karakter ini. Kita klik di sini File, kemudian kita pilih Import File. Kita pilih gambar background yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini gambar background ini kita akan letakkan di posisi paling bawah. Jadi untuk mudahkan, kita klik di sini. Nah, kemudian kita pindahkan drag ke bagian paling bawah dari karakternya. Nah, kemudian coba kita besarkan. Kita klik di sini, kemudian klik lagi di transform. Klik lagi di angka scale-nya atau skalanya, kita geser ke kanan agar gambarnya membesar. Kemudian kita ke selection tool. Kita geser gambar background-nya ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gambar karakternya tuh bisa kita coba atur lagi. Kita klik di sini. Kemudian kita atur di ukurannya. Di sini kita geser atau kita bisa ketikkan juga langsung. Kita geser agar gambarnya mengecil. Kemudian kita atur posisinya di sini. Nah, sekarang coba kita atur backgroundnya agar agak sedikit buram sehingga gambar karakternya bisa lebih menonjol. Kita atur di opacity. Kita geser sampai kira-kira 50%. Baiklah, sekarang kita coba mainkan. Sekarang kita akan coba merender. Sebelumnya geser current time indicator ke titik 0. Kemudian klik composition, pilih add to render quake. Ini kita atur outputnya, klik lossless. Kemudian kita pilih formatnya AVI. Audio outputnya kita on-kan, kemudian klik OK. Kemudian untuk penyimpanannya kita klik di output to di sini. Namanya, berikan saja namanya Puppet. Kemudian klik Save. Nah, sekarang kita tekan render. Kita tunggu. Sekarang kita coba lihat hasil renderingnya. Nah, ini adalah hasil rendering tadi. Jadi, kelihatan tangan karakter ini melambai-lambai. Demikianlah video tutorial pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dipraktekkan apa yang sudah dipelajari.